kita bongkar tuntas asal mula umbi pakis pohon. Ini juga akar umbi pakis darat. Tetapi kenapa ini memang pertumbuhannya itu bercampur baur, kawan? Yaitu yang saya maksud bersatu dengan, nah ini kawan, nah ini adalah pakis pohon, umbi pakis pohon. Sebelah-sebelah ini adalah umbi pakis pohon. Umbi pakis pohon yang kita itu sering memberikan sharing mengenai rawatan vegetatif, tumbuhan kelengkeng atau tumbuhan jambu air atau kedondong, kemudian dari rawatan vegetatif ke rawatan vegetatif, terus kita kembangkan ke vegetatif care teknik dalam masa yang tidak singkat, di mana batu-batuan, materi batu-batuan alami, batuan kapur putih, media tanam alami tanah, juga kompos daun-daun, akhirnya akan membawa positif efek timbal. Di samping positif untuk kesehatan, juga positif untuk pertumbuhan tanaman-tanaman unik dan tanaman langka yang saat ini jarang kita saksikan, seperti pertumbuhan tanaman pakis pohon berumbi. Jadi untuk saudaraku, sahabatku semuanya, pertumbuhan cara kita budidaya memang seperti ini, dan ini memang perlu kesabaran, perlu waktu. Jadi vegetatif care teknik bersama materi yaitu natur median, tanah, batu-batuan, juga kompos-kompos, di mana kita letakkan perakaran di bagian atas tanaman seperti ini, akhirnya terpenuhinya unsur oksigen. Disinilah yang saya maksud ketepatan geografis dan kelembapan telah kita ciptakan. Akhirnya kita mempunyai benih-benih umbi pakis pohon. Nah, ini kita buktikan juga umbi, maksudnya ini akar hijau tumbuhan pakis darat ini bercampur baur menjadi satu, kawan. Tentu saya memberikan sampling, contoh-contoh itu sesuai yang ada. Jadi saya tidak akan pernah berbicara sebelum bukti-bukti itu nyata. Jadi kita sudah nyampe tahap keberhasilan untuk budidaya tanaman umbi pakis pohon. Kalau sebelumnya memang kita sudah berpuluh-puluh tahun merawatnya. Jadi saya unggah dalam video saya, memang saya mulai tahun 2020 bulan Juli, sekarang 2024. Jadi sebelumnya sudah puluhan tahun saya melakukannya. Tentu untuk memberikan sampling yang persis itu sangat sulit. Kadang-kadang pertumbuhan umbi pakis pohon itu sangat sulit, kawan. Inilah yang saya maksud. Sekarang sudah jelas semuanya bahwa budidaya umbi pakis pohon itu memang berhubungan dengan teknik saya, vegetatif care teknik. Jadi dari tumbuhan di pot kita ciptakan geografi sendiri, seakan-akan implementasi kita di lahan yang sangat luas. Tentu implementasi ini sangat dibutuhkan, kawan, untuk mencoba bertanam di lahan lantai 1 seperti ini. Ingat, lahan lantai 1, kawan, untuk berapa bobot tonase dari pot harus kita perhitungkan. Kira-kira kita menggunakan kerangka besi berapa sehingga kuat dimuati pot-pot besar dengan vegetatif care teknik. Jangan sembarangan, kawan. Jadi bagaimana tonase ketika lantai itu membuat lantai dasar dak atau lantai 1 misalnya dengan beban besi berapa, kalau besi 10, kemudian 10, 15 sampai 20, 30 harus kita perhitungkan. Sebab untuk di lantai 1 kalau tidak kita alokasi dengan tonase-tonase yang
membuat aman itu jangan dilakukan. Untuk di lantai 1 sebab tentu untuk vegetatif care teknik itu hendaknya menggunakan pot ukuran 60-70. Tentu sahabatku akan menemui tanaman alami nature plant yang sangat indah. Layaknya kita implementasi di lahan yang luas seperti masa-masa yang lalu. Masa-masa lalu geografis kita ketika masih murni, belum tercampurnya karbon-karbon yang tidak dikehendaki oleh alam kita, akan seperti ini kawan. Kita mencoba mengingat 100 tahun atau 1000 tahun yang lalu. Pertumbuhan tanaman pakis adalah sangat banyak di seluruh negeri kita. Ketika negeri kita itu masih sangat alami. Kita mengingat kembali dan pentingnya hal ini kita lakukan bersama-sama agar tetap positif efek timbal selalu tercipta dimanapun, di lahan sempit, di lahan lantai 1. Pakis darat akar hijau bercampur dengan umbi pakis pohon. Inilah budidaya yang sengaja pagi ini dalam nature plant baru saya unggah, dan sulit sekali untuk melakukannya. Jadi kita perlu kesabaran, tidak 1 hari 2 hari atau 1 tahun, bahkan kita lakukan tuh sampai 10 tahun lebih.